Iya, kalau demikian saya persilakan kepada Bapak Penamping Desa Kecamatan Espasa Selatan untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan. Oke, langsung saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan rapat bersama narasumber dan peserta undangan rembuk stunting yang kami muliakan. Kami dari pendamping desa tentunya mewakili Kementerian Desa terkait prioritas penggunaan dana desa. Secara khusus kita diarahkan untuk membantu desa di dalam merencanakan kegiatan yang menggunakan dana desa, ya itu jadi sudah digariskan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwasanya untuk tahun 2024 ya itu percepatan penurunan stunting itu masih menjadi program prioritas yang harus didanai oleh dana desa. Kemudian kegiatannya adalah melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu kami intens membantu Desa Sidakarya untuk memberdayakan TPPS ya, tim percepatan penurunan stunting melalui kegiatan RDS ya. Di mana dalam rapat-rapatnya itu kita mohon kepada TPPS ini Bu Ketua TPPS agar anggaran rapat rutin setiap bulan itu benar-benar dimaksimalkan untuk ajang evaluasi dari pemantauan yang harus dilakukan oleh kader, gitu ya. Sehingga setiap pertemuan itu membahas hasil pemantauan maupun mengevaluasi target yang harusnya dicapai oleh pemerintah desa melalui perangkatnya, mulai dari kegiatan kesehatan yang di-handle oleh PKK ya, oleh Posyandu Remaja, oleh Posyandu, oleh stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk pengobatan gratis setiap bulan. Itu salah sedikit sekali ya Desa Sidakarya salah satunya yang memang konsisten menyelenggarakan pengobatan gratis ya dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran perubahan perilaku hidup sehat dan meningkatkan pelayanan. Itu kita apresiasi sekali, kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan itu tentu tidak boleh stuck gitu ya, tidak boleh diam di tempat atau jalan di tempat. Nah, oleh karena itu TPPS dalam hal ini sebagai leading sektor yang mengkonsolidasikan stakeholder di bidang kesehatan, mohon agar anggaran yang sudah diusulkan untuk rapat rutin setiap bulan itu dimaksimalkan. Kalau memang membutuhkan narasumber seperti Bapak tadi, saya rasa akan lebih hidup nanti rapat TPPS-nya gitu kan. Ya kan, karena banyak pengalaman yang bisa dibagi kepada TPPS nanti untuk bisa dielaborasi prakteknya ketika ada masalah yang sama mungkin di Desa Sidakarya gitu kan. Ada inovasi-inovasi mungkin yang perlu terus diusahakan muncul untuk TPPS bisa merumuskannya sehingga ini yang perlu kita biayai, ini yang perlu kita danai gitu kan. Sehingga masalah-masalah di lapangan bisa segera diatasi gitu. Jadi evaluasi saya terkait dengan tim percepatan penurunan stunting melalui rapat-rapat rutinnya itu pertama belum konsisten di dalam menentukan masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditingkatkan gitu ya. Sehingga terukur dan cepat masalah itu bisa ditangani. Contoh misalnya yang paling sederhana mungkin adalah masalah yang dihadapi oleh kader Posyandu di lapangan gitu ya. Dari sekian banyak Posyandu yang ada di Desa Sidakarya, saya yakin pasti ada yang sudah paripurna gitu ya, yang sudah bagus jalannya. Tapi ada juga Posyandu yang masih susah atau masih merangkak atau masih perlu belajar banyak gitu kan. Nah, ini perlu kita komunikasikan agar Posyandu paripurna ini benar-benar bisa menjadi contoh dan menularkan inovasinya atau praktek baiknya kepada Posyandu yang belum. Nah, tentu peran dusun atau kepala dusun di sini sangat penting sekali sebagai pemangku kewilayahan ya kan, untuk bisa mengkondisikan di wilayahnya. Artinya setiap ada kegiatan Posyandu harapannya Kados bersama TPPKK-nya membina gitu kan. Kalau ada masalah cepat. Nah, kalau misalnya di wilayah itu tidak bisa diselesaikan segera
dibawa ke rapat TPPS atau rapat rutin setiap bulan itu gitu ya. Sehingga tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Semua masalah sampai ke atas, kemudian mentok-mentoknya kan harus misalnya perlu turun tangan Pak Perbekal, ya saya yakin kalau perlu, karena kita punya Ibu Perbekal yang aktif, saya rasa ini sangat membantu sekali ke depannya kemajuan dari program percepatan penurunan stunting di desa Sidakarya gitu. Jadi itu titip saya dari Kementerian Desa agar program rapat rutin TPPS setiap bulan itu dimaksimalkan, diefektifkan sedemikian rupa, dan dipikirkan juga narasumber yang perlu diundang agar masalah-masalah yang ditemui itu bisa segera mendapat jalan dan keluar. Tentu juga saya rasa Puskesmas sangat membantu sekali di sini, sudah sangat akrab gitu ya. Saya rasa itu perlu terus ditingkatkan. Dan selain kegiatan penurunan stunting, ini juga ada titipan informasi ya, bahwasanya dana desa itu juga harus diprioritaskan untuk pencegahan untuk penanggulangan TBC. Gitu. Saya kira ini adalah program nasional, tentu mungkin dari pihak Puskesmas ini sudah mendapatkan masukan. Nah, dari desa itu diharapkan ada persentase dana desa yang dialokasikan untuk intervensi percepatan eliminasi TBC. Nah, tentu dari desa ini kan tidak bisa menganggarkan hal sedemikian kalau tidak mendapatkan dampingan atau bimbingan yang komprehensif dari Dinas Kesehatan ya, terutamanya Puskesmas gitu ya. Jadi mohon minta bantuannya untuk pihak Puskesmas bisa melalui TPPS-nya atau di rapat RDS TPPS setiap bulan itu dimasukkan informasi terkait bagaimana sebaiknya program percepatan eliminasi penanggulangan TBC ini bisa dirumuskan bentuk intervensinya dari pemerintah desa. Gitu. Apakah penyuluhannya, kadernya, apapun itu, yang jelas masih menjadi kewenangan desa. Bukan mengambil kewenangannya Puskesmas. Jangan sampai itu nanti temuan gitu ya. Jadi mungkin itu inti dari yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami dari pendamping desa, terutamanya dana desa yang digunakan ini seperti yang disampaikan dari narasumber, agar memang tepat sasaran gitu ya. Oleh karena itu di dalam rapat evaluasi setiap bulan di TPPS itu harapannya masalah sasaran ini harus terus mendapatkan perhatian yang serius gitu ya. Karena dari sekian banyak posyandu, mungkin hanya beberapa posyandu saja yang sasarannya itu memang dibahas serius gitu, sehingga tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Kalau saya tidak salah tangkap, sasaran itu memang bisa dimulai dari membuat peta sasaran ya di kader posyandunya. Jadi mungkin setiap kader posyandu itu mendapatkan tanggung jawab sasaran yang harus dipantau itu di lingkungannya, kan seperti itu. Jangan sampai kader posyandu bekerja tapi tiba-tiba ada laporan di Puskesmas ada yang gizi buruk gitu. Berarti kan itu sasaran yang tidak terpantau atau sasaran yang terlewatkan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena di bawah tidak membuat peta sasaran gitu ya. Nah, ini contoh kecil yang mungkin teknisnya bisa dielaborasi posyandu yang sudah istilahnya yang sudah paripurna di dalam membuat peta sasaran dengan posyandu yang belum membuat peta sasaran, ini silakan dikombinasikan supaya semua akhirnya posyandu yang ada di desa Sidakarya ini memiliki level yang sama, semuanya aktif dan tidak ada permasalahan di lapangan atau di kadernya sendiri gitu ya. Karena saya tahu desa Sidakarya adalah salah satu desa yang komitmen serius membiayai kegiatan atau insentif untuk kader gitu. Jadi salah satu insentif kader posyandu yang terbesar itu di sekota Denpasar adalah Sidakarya. Jadi desa yang lain itu masih banyak di bawah Sidakarya insentifnya. Sekali lagi mohon tepuk tangan. Walaupun itu tidak menjawab kebutuhan ya, tapi paling tidak kita di sini memang tujuannya tadi untuk masyarakat ya, untuk warga kita sendiri gitu kan. Memang kita didorong untuk gotong royong di dalam menjaga
kesehatan warga, mendorong perubahan perilaku dan segalanya dan sebagainya. Ya mungkin itu kurang lebihnya, yang mohon maaf. Semoga kedepannya teman-teman Bapak Ibu sekalian tambah kompak dan tambah solid. Semua permasalahan tidak ada yang terlewat untuk dibahas dan dicarikan solusinya. Ya terima kasih, kami tutup dengan Om Santi. Om Santi.